Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Maharani dengan NIM C1B021026 dengan kelas R003 Manajemen dan dengan dosen pengampu Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar akuntansi yang mana terdapat beberapa bagiannya di dalamnya. Yang pertama, di sini ada siklus akuntansi, yang kedua laporan keuangan dan unsur-unsurnya, ketiga tujuan umum LK atau tujuan umum laporan keuangan, 4 karakteristik kualitas laporan keuangan, 5 asumsi dasar. Yang pertama kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Siklus akuntansi memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. 2. Analisis transaksi. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama 1 periode. Tentang transaksi-transaksi yang terjadi, proses memasukkan informasi tersebut disebut perjurnalan. Dalam proses perjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, debit dan kredit. 4. Posting buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam 1 periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. 6. Penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan. Neraca saldo penyesuaian disebut berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian, disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. 7. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. 8. Tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Selanjutnya ada laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Laporan keuangan adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja dan keadaan perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Unsur-unsur laporan keuangan ada 4. Yang pertama neraca, yang kedua ekuitas, ketiga laporan laba rugi, 4 laporan perubahan ekuitas. Di sini kita akan membahas tentang neraca.
Neraca adalah laporan yang ada kaitannya langsung yang akan digunakan untuk pengukuran posisi dari keuangan yang ada di perusahaan. Unsur-unsur penyusunan dari neraca adalah 1. Aktiva atau aset. Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul dari suatu peristiwa masa lampau dan akan memberikan manfaat di waktu yang akan datang. 2. Kewajiban. Sebuah hutang yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini dan timbul dari peristiwa lampau perusahaan, dan hutang akan dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atau sisa dari aktiva perusahaan setelah dikurangi oleh semua kewajiban yang ada, sehingga bisa dirumuskan sebagai berikut. Aktiva dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Dalam neraca perusahaan, ekuitas ini akan disajikan secara urut dengan berdasarkan tingkat kekalnya. Ekuitas sering disebut dengan modal. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan atau income statement adalah laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil laba atau rugi yang didapat oleh perusahaan dalam periode tertentu. Hal-hal yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah penghasilan biaya. Selanjutnya ada laporan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau capital statement adalah laporan yang memberikan informasi perubahan ekuitas perusahaan dalam satu periode. Fungsi dari laporan perubahan ekuitas adalah untuk menunjukkan seberapa besar perubahan ekuitas yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan itu. Tujuan umum LK. Tujuan umum laporan keuangan adalah 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Ketiga, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Selanjutnya ada karakteristik kualitas laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Relevan yang dimaksud adalah informasi dalam laporan keuangan dapat memberi pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan membantu para pengambil keputusan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa sekarang. Kedua, andal. Karakteristik andal dalam laporan keuangan adalah informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dapat diandalkan sebagai informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Andal juga berarti informasi disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi kebenarannya. Supaya dapat menyajikan informasi yang bersifat handal, pembuatan laporan keuangan harus berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam dunia akuntansi. Yang ketiga, dapat dipahami. Makna dipahami adalah informasi harus disajikan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, juga disesuaikan dengan standar umum akuntansi yang berlaku dan diterima di semua pihak. Dan terakhir, dapat dibandingkan. Yang dimaksud dengan dapat dibandingkan adalah laporan keuangan harus dapat dibandingkan laporan pada periode sebelumnya atau laporan yang memiliki entitas laporan lain. Perbandingan dapat dilakukan secara internal, yaitu membandingkan dengan laporan internal perusahaan jika menggunakan kebijakan yang sama dan dari tahun ke tahun. Atau dapat juga dilakukan dengan perbandingan eksternal, yaitu melakukan perbandingan dengan laporan dari luar perusahaan yang memiliki kebijakan yang sama dengan laporan yang dibuat perusahaan. Terakhir ada asumsi dasar. Asumsi dasar akuntansi tersebut terdiri atas kesatuan usaha khusus, keberlangsungan usaha, pemakaian unit moneter dalam pencatatan, dan tepat waktu. Berikut penjelasan tentang masing-masing asumsi dasar tersebut. Yang pertama, kesatuan usaha khusus. Pada asumsi dasar kesatuan usaha khusus, perusahaan dilihat sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri, yang terpisah dari pemilik perusahaan. Atau dapat juga disebutkan bahwa perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dengan pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lainnya. Dengan demikian, semua transaksi yang ada dalam perusahaan harus dipisah dengan transaksi pribadi pemilik perusahaan.
Yang kedua, kontinuitas usaha. Asumsi dasar akuntansi ini menganggap bahwa perusahaan akan hidup terus dan tidak akan terjadi likuidasi untuk masa yang akan datang. Penekanan dari asumsi ini adalah anggapan terhadap perusahaan bahwa akan tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan usaha, kontrak atau perjanjian. Ketiga, penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Unit moneter tersebut adalah mata uang dari negara di mana perusahaan tersebut berada. Pencatatan suatu transaksi dengan menggunakan mata uang pada waktu terjadinya transaksi dikenal dengan biaya historis. Dasar ini dipakai dengan asumsi bahwa daya beli yang terjadi stabil dan tidak akan menimbulkan penyesuaian-penyesuaian. Namun, apabila terjadi perubahan daya beli yang tajam, terutama inflasi, maka laporan keuangan yang menggunakan biaya histori akan memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, periode waktu. Aktivitas suatu perusahaan akan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lainnya dengan tingkat volume dan laba yang berbeda-beda. Persoalan yang muncul adalah pengakuan dan pengalokasian ke dalam periode-periode tertentu yang mana dibuat laporan keuangan. Sekian dari penjelasan saya tentang struktur dasar akuntansi. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.